Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas dalam pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa untuk terus jaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Anak-anak, masihkah ada yang mengingat materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu adalah mengenai karya ilmiah. Masihkah ada yang mengingat apa itu karya ilmiah? Yang masih mengingat mengenai materi karya ilmiah, silakan komentar di kolom komentar Google Classroom. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai resensi. Sesuai dengan KD atau kompetensi dasar 3.32, membandingkan isi berbagai resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika resensi. Indikatornya memerinci ke bagian-bagian resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Menilai isi sebuah berbagai resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Menyimpulkan isi ke berbagai resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Dan kompetensi dasar 4.32, yaitu menyajikan isi sebuah resensi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Indikatornya mengelompokkan data isi sebuah resensi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Menceritakan isi sebuah resensi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Menulis laporan isi sebuah ke berbagai resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian resensi, unsur resensi, struktur resensi, tujuan dan manfaat resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah sebuah penilaian terhadap sebuah karya berupa buku, karya seni film, dan drama. Berikutnya ada unsur resensi. Yang pertama ada judul. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih tersendiri. Yang kedua ada identitas buku. Penyusunan data buku dapat dilakukan dengan sebagai berikut: judul buku, penerbit, dimensi buku, pengarang, tahun terbit beserta cetakannya, harga buku. Selanjutnya ada isi resensi buku. Bagian ini berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku. Rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Nah, masihkah ada yang ingat struktur resensi? Ya, struktur resensi itu ada identitas. Dalam resensi mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Lalu ada orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama.
yakni penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Lalu ada sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Selanjutnya ada analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang terakhir ada evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Selanjutnya ada tujuan resensi. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis. Yang keempat, menguji kualitas buku. Dan yang kelima, mengetahui latar belakang buku diterbitkan. Selanjutnya ada manfaat resensi. Memberikan gambaran kepada pembaca. Salah satu bentuk promosi buku, mengembangkan kreativitas penulis. Dan yang terakhir, mendapatkan imbalan uang dari resensi yang ditulis. Lalu selanjutnya ada contoh teks resensi. Ini ada judulnya Teknik Seni Bermain Gitar. Ini ada judul bukunya, Teknik Bermain Gitar, terus ada penulisnya Famoya, penerbitnya Terbit Terang Surabaya, kota penerbitnya Surabaya, tahun terbitnya 1999, jumlah halamannya 80. Lalu selanjutnya ada isi teks resensi. Nah, dari resensi ini kita akan identifikasi struktur teks resensinya tersebut. Nah, kita identifikasinya sesuai ada unsur atau sistematika resensi. Terus ini jawaban kita, ini ada tanggapan isi resensi. Oke, dari judul resensi dulu ya. Judulnya itu ada Teknik Bermain Gitar. Identitas resensinya itu ada penulis Famoya, penerbit Terbit Terang Surabaya, terus ada kota penerbitnya Surabaya, tahun terbitnya 1999. Lalu ada jumlah halaman 80 halaman. Kita masuk ke pendahuluan. Gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris sebagai sebutan untuk pemain gitar. Gitar nurani menjadi seorang gitaris muncul alami yang menciptakan kreasi meluap tak kenal waktu. Lalu ada isi resensinya. Buku ini menyajikan bahasan tentang bagaimana teknik bermain gitar. Gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik senarnya. Bentuk gitar memengaruhi baik tidaknya suara gitar. Dalam bermain gitar tidak hanya berpedoman teori nada minor dan mayor, melainkan dengan ketajaman perasaan dan mengatur senar gitar. Nah, tanggapan isi resensinya, judul cukup menarik. Buku ini sangat baik untuk pembaca yang ingin menguasai alat musik yaitu gitar. Selanjutnya ada keunggulan buku. Buku ini menyajikan teknik bermain alat musik yaitu gitar untuk semua kalangan, tidak terbatas pada usia pembaca. Lalu ada kekurangan buku, tidak ada kekurangan dalam buku ini. Dan yang terakhir penutup. Teknik bermain gitar merupakan buku yang menarik. Salah satunya pada bab bodi gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada, yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Nah, akhirnya kita sudah memasuki akhir dari materi hari ini. Nah, ini ada tugas, yaitu kalian akan mengidentifikasi 2 teks resensi sesuai dengan unsur atau sistematika teks resensinya. Nah, ini ada teks pertama dengan judul Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang. Nah, ini kalian identifikasi nanti struktur atau sistematikanya. Nah, ini ada teks 2 yaitu dengan judul Istanbul, Kenangan Sebuah Kota. Nah, nanti Ibu akan memberikan format bagaimana cara kalian mengerjakan tugasnya tersebut. Nah, ini adalah format bagaimana cara kalian mengerjakan tugas tersebut. Ini ada isi resensi, nah teks 1 dan teks 2. Setelah membaca kedua cuplikan resensi buku di atas, kemukakanlah karakteristik resensi berdasarkan isi resensi dengan mengikuti format berikut. Nah, kalian silakan identifikasi sesuai dengan unsur atau sistematika dari kedua teks resensi tersebut.
Tugas ini dikerjakan di buku tugas kalian, lalu kalian unggah di kolam tugas yang ada di Google Classroom. Sudah Ibu siapkan kolam tugasnya nanti di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar yang tersedia di Google Classroom. Demikian materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.